Nah, yang berikutnya berbicara mengenai bahasa dalam puisi. Sebenarnya saya lihat sudah banyak dibahas oleh Mas Sunu. Saya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang ketika kita menulis puisi, apalagi mengikuti lomba-lomba cipta puisi, biasanya ada tema-tema tertentu. Jadi menghidupkan tema yang abstrak ke dalam sebuah latar peristiwa atau hal tertentu, itu lebih baik jika bisa dikonkretkan. Saya beri satu contoh, tahun lalu ya Mas Enul, saya mata kuliah apresiasi puisi itu biasanya di semester genap, jadi kami ada dana praktikum, dan untuk menggunakan dana itu semaksimal mungkin dan seefektif mungkin, biasanya kami melakukan praktik dengan tema-tema tertentu. Nah, tahun lalu kami mengangkat tema wisata sejarah. Wisata sejarah di suatu tempat di ujung pulau, jadi Pulau Ambon itu bentuknya seperti U, dan dia di bagian yang menghadap ke atas, ke utara, itu ada negeri yang bernama Hilla, termasuk negeri adat di situ, dan di situ ada 3 situs wisata sejarah yang sudah sangat tua, ratusan tahun, bahkan abad ya, sudah berabad. Kemudian gereja tua, dan ada. Nah, kami membagi dalam 3 kelompok. Jadi ada kelompok gereja tua, ada kelompok masjid tua, dan ada kelompok benteng. Nah, setelah sebelumnya diberi singkat, mereka bebas untuk berkunjung dan mewawancarai penjaga-penjaga lokasi wisata itu, dan dari situ mereka memilih satu objek, tapi berangkat dari tema sejarah. Bagaimana kemudian itu bisa menjadi sebuah bahan untuk mereka menulis dengan cara mereka sendiri, dengan ekspresi mereka sendiri. Dan luar biasa, ada beberapa mahasiswa yang tertarik pada satu objek, yang cukup banyak mahasiswa yang tertarik pada satu objek di benteng itu, ada sumur tua. Sumur itu ternyata begitu menarik, tapi dari sekian banyak mahasiswa juga ditemukan beragam puisi. Ada yang menyoroti tentang pemeliharaan sumur itu yang tidak baik, atau bagaimana sumur itu dibuat, sejarah pembuatan sumur, dan banyak sekali. Sayang sekali hasil karya mereka masih ada di ruang kerja saya di kampus Poka, jadi saya tidak bisa membacakan beberapa contoh dari hasil karya tulis mereka. Ini sekedar saya memberikan berbagi pengalaman dari praktikum mata kuliah apresiasi puisi kami. Nah, saya langsung pada pengembangan bahan. Jadi selain mengungkapkan perasaan, puisi juga mengusung pemikiran atau ideologi penyair. Jadi pemikiran ya, apa yang rasa dan pikir. Di situ tentu ada kesadaran estetiknya. Yang mana yang menurut dia hal yang paling indah, yang paling menyayat, yang paling mengharukan, dan bagaimana dia mengkritisinya, melihatnya dalam pandangan dan keberadaan dirinya sebagai penyair. Jadi tentu tadi seperti sumur itu, ya berbeda-beda orang melihat. Kalau sumur yang kotor kadang bagi kita itu tidak estetik ya, tidak indah. Tapi kesadaran estetik yang lain itu dikaitkan dengan pemeliharaan, dikaitkan dengan bagaimana nilai dari sebuah situs sejarah. Nah, itu di situ bisa menjadi juga pengembangan bahan. Nah, selanjutnya saya memberi judul pada bagian berikutnya adalah menjemput diksi. Ketika kita mengembangkan bahan, tentu kita tidak bisa tidak akan melakukan yang tadi disebut proses mengolah kata atau mengeksplorasi diksi ya. Nah, di sini ada 3 hal kalau merujuk pada apa yang tertulis teori dan apresiasi puisi.
Ada 3 hal yang paling utama kalau kita bicara tentang diksi. Pertama, perbendaharaan. Yang kedua, urutan kata. Dan yang ketiga, daya sugesti kata. Jadi kedudukan kata dalam setiap larik dan bait puisi itu sangat menentukan. Seseorang memilih kata dan kata yang berhubungan dengan tempat untuk mengambil air, misalnya bak, atau memilih kata sungai, itu semua tentu dalam kaitan dengan kosakata yang dimiliki. Saya punya pengalaman ketika saya sendiri penasaran, ingin mencoba kosakata yang baru ketika menulis puisi. Lalu saya tertarik pada lagu dari Club Project. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar, ada kata renjana di situ. Renjana. Waduh, saya ingin menggunakan kosakata itu. Selama ini ketika menulis puisi, kok itu aja ya yang dipakai, kayaknya ingin sesuatu yang baru gitu ya. Arti kata renjana? Atau ada yang pernah menggunakan kata renjana dalam puisinya? Ayo teman-teman yang menulis puisi, adakah yang pernah menggunakan kata renjana? Ketika kita memilih kata dari perbendaharaan kosakata yang kita miliki, tentu kita memilih kata yang kita mengerti arti katanya. Terus kita paham betul apa maksud kata ini, gitu kan? Ini tidak ada yang menjawab apakah karena memang belum pernah menggunakan kosakata ini, atau memang baru pernah mendengar, atau bagaimana? Pernah mendengar aja, Bu. Pernah mendengar, Bu. Dengar aja, Bu. Ada yang sudah pernah mendengar, Bu. Artinya di kamus? Pernah, Bu. Kayak Artinya rasa kasih. Rasa Baik. Ada lagi yang lain? Gairah. Gairah. Ya, benar. gairah, Bu. Ya? Ya. Ternyata itu perasaan hati yang sangat kuat. Renjana. Jadi, saya juga jadi kagum ya pada Katon Bagaskara, bagaimana dia juga bisa menggunakan diksi yang jarang digunakan orang. Jadi, lalu saya gunakan dalam puisi, setelah saya tahu, oh ini kata ini ternyata punya, ini kalau dalam kaitannya dengan daya sugesti, ini ternyata punya daya sugesti yang kuat sekali. Nah, berikut lagi saya baca sebuah puisi dari penyair perempuan, judulnya Fignet. Ada yang pernah mendengar kata Fignet? Terus terang saya langsung berselancar di KBBI daring. Iya, dan ternyata itu sketsa atau pada ruang kertas yang kosong. Jadi ternyata itu lalu menjadi suatu kosakata baru bagi kita yang baru pernah mendengar, tapi juga bisa menjadi suatu ketertarikan baru untuk kemudian menjentik imajinasi kita dan mendorong kita juga untuk bagaimana mencari atau menggunakan kosakata yang tadi dikatakan rimba kata-kata. Ini sangat banyak ini. Ibaratnya masuk hutan, jenis-jenis kayunya banyak sekali ya. Tapi Anda mau menggunakan kayu apa ya? Kalau orang Ambon punya pantun itu, kayu titi, kayu galala, tidak sama kayu di Ambon. Mama tiri, mama piara, tidak sama mama yang kedua. Itu pantun. Jadi karena untuk menunjukkan secara ekologis jenis-jenis kayu di Ambon tuh yang ada kayu titi, kayu galala, gitu ya. Tidak sama kayu Ambon. Nah, kayak pisang Ambon. Di Ambon kita menyebutnya pisang meja. Kalau orang Ambon yang menulis puisi menggunakan perbendaharaan di luar Ambon mengatakan itu pisang Ambon, padahal kami sendiri di Ambon tidak menyebutnya pisang Ambon, ya. Nah, ini kan hal yang menarik juga. Nah, jadi perbendaharaan kata tentu saja dilatar belakangi oleh sosial budaya, pendidikan, agama, atau hal-hal yang memang sangat juga
individual. Karena penyair itu tentu dia punya perbendaharaan kosakata yang dia suka, ada juga yang memang dia ingin sesuatu yang baru, dia akan berusaha mencari sesuatu yang baru. Nah, urutan kata ini bersifat beku ya, kalau kita membaca teorinya, urutan kata dalam puisi itu dikatakan bersifat beku. Mengapa? Karena ya sudah, kalau sudah di situ tempatnya jangan dibolak-balik ya. Jadi kalau kita misalnya membaca puisi yang sangat terkenal dari Sitor Situmorang, puisi terpendek, saya suka menggunakan juga di kelas puisi, judulnya Malam Lebaran, lalu hanya satu baris, bulan di atas kuburan, gitu ya. Itu urutannya sudah beku tuh. Kalau bulan, kuburan di atas, berbeda lagi maknanya pasti ya. Atau kuburan di atasnya bulan. Ini tentu akan menimbulkan rasa yang berbeda, ya. Jadi kalau kita melihat urutan kata itu tadi yang dikatakan buku itu maksudnya begitu. Kita tidak bisa memindah-mindahkan dan sangat bersifat khas. Kalau dalam ilmu linguistik, teman-teman mungkin mengenal istilah sintakmatik dan paradigmatik, gitu ya. Jadi kalau orang memilih celana, pasangannya jeans gitu ya, pasangannya topi gitu ya. Dan kalau menggunakan jas, pasangannya pasti celana kain misalnya. Itu urutan-urutan itu juga kadang-kadang ditentukan oleh hal yang sudah secara sengaja dilakukan oleh penyair. Jadi kita tidak bisa mengatakan lebih bagus begini, lebih tepat begini, dibolak-balik gitu ya. Oke, daya sugesti ini yang tadi saya sudah sempat singgung, dipandang mewakili perasaan. Nah, ini biasanya lewat lambang-lambang dan kiasan-kiasan, metafor-metafor yang bisa menimbulkan daya sugesti. Seperti tadi, matamu setajam silet, itu pasti lebih sugestif daripada hanya matamu sangat tajam misalnya. Ya, silet ini bisa menimbulkan luka. Ya, oke. Kira-kira demikian. Saya lanjutkan pada gambar selanjutnya, tayangan selanjutnya. Kira-kira siapa ya yang bisa memberikan pendapat mengapa saya tayangkan ini?